izin memperkenalkan diri. Karena nama dia nama Garim Suryadani, NRP 20580169, kelas KPNC, ingin mempresentasikan hasil dari tugas, Pak. PT Indo Revolution. PT Indo Revolution adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Tugas kecil yang dimiliki oleh perusahaan ini antara lain mengantar dan menjaga material pemesanan, membantu pelayanan pengiriman barang, dan sebagai sarana cepat untuk mengambil atau menerima barang muatan. Alur PT Indo Revolution. Pada awal persetujuan kontrak pengiriman, itu terjadi ketika pihak pengirim barang dan perusahaan pelayaran yang bersangkutan memiliki mitra pelayaran yang dapat membantu pengiriman barang. Kami usul dengan PT Indo Revolution. Hal ini karena PT Indo Revolution dalam pembagian tugas yang sudah terstruktur jaringan bisnis yang lebih luas dan memiliki potensi kerja yang baik. Dalam memulainya ini, Anda dapat menghubungi PT Indo Revolution untuk bekerja sama. Hal tersebut haruslah ada perjanjian kontrak yang jelas antara kedua belah pihak yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pemuatan sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah itu, kontrak pun dapat disetujui dan pihak pengirim berhak menyampaikan keinginan serta data yang ingin dikirim. Dalam hal ini, biaya perjalanan semuanya ditanggung oleh pihak PT Indo Revolution. Ini adalah sebuah contoh dari perjanjian oleh PT Revolution tersebut. Dokumen. Di sini ada sebuah SIP partikuler. Apa itu SIP partikuler? SIP partikuler adalah dokumen yang berisi rincian data kapal, mulai dari data pendaftaran kapal, struktur bangunan kapal, jenis dan kekuatan mesin sampai dengan kelengkapan kapal lainnya. Jadi setelah diproses dan disiapkan semuanya, untuk memulai kontrak yang pertama akan disesuaikan dengan data pemesanan yang diterima oleh PT Indo Revolution, yang nantinya akan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pemesan, yakni Pak Karis, sebelum barang diambil setelah dikonfirmasi. Dalam hal ini, pihak PT Indo Revolution akan mengambil barang tersebut menggunakan beberapa transportasi seperti truk untuk dibawa ke pelabuhan Panjang Lampung yang berjarak kurang dari 20 km dari PT Karis. Secara detail mengenai 2000 ton tepung in bag berukuran 50 kilo, karung yang dibawa ini adalah sekitar 40.000 karung semuanya jika ditotalkan. Oleh karena itu, cara PT Indo Revolution mengambil tepung tersebut dari PT Karis dengan menggunakan 160 truk berukuran besar yang dapat memuat 250 karung sekaligus sebagai pengangkut tepung ke pelabuhan Panjang Lampung berjarak kurang dari 20 km. Sebelum sampai di pelabuhan, truk yang membawa tepung akan diadakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum masuk ke pelabuhan. Dan ketika sudah diperiksa, maka barang dapat dibawa dan didiamkan terlebih dahulu di gudang eksportir sebelum barang naik ke palka kapal. Setelah itu dilanjutkan dengan proses stuffing. Pihak yang berwenang pun dapat palka kapal. Setelah itu dilanjutkan dengan proses stuffing atau penataan. Hal tersebut bertujuan untuk memeriksa, menyesuaikan, dan mengecek kembali barang dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kegiatan itu dapat diperiksa langsung oleh pihak keamanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum kapal berangkat berlayar meninggalkan pelabuhan Panjang Lampung menuju pelabuhan Tanjung Mas Semarang, agen terlebih dahulu mengurus port clearance ke KSOP. Ada beberapa permohonan dan pemberitahuan keberangkatan kapal yang diajukan oleh agen tersebut. A. Permohonan ke kantor Sabanas Otoritas Pelabuhan Panjang Lampung yang berisi 1. Surat pemberitahuan keberangkatan kapal, 2. Manifest muat atau loading list, yang ketiga bill of lading, dan yang keempat SIP partikuler. Adapun permohonan penting lainnya seperti surat perjanjian
penunjukan keagenan dari partisipan, permohonan persetujuan oleh gerak berlayar dan lain-lain. B. Permohonan ke kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Yang pertama surat pemberitahuan keberangkatan kapal, yang kedua ship book kapal yang sudah diisi oleh petugas KKP. C. Permohonan ke PT Pelindo. 1. Membuat permohonan permintaan pelayanan kapal dan barang keluar atau PPKB OT melalui sistem online Pelindo. Yang kedua, membuat permohonan order pilot melalui sistem online Pelindo. Ketika semua pengajuan permohonan dari semua pihak sudah selesai, maka kapal dapat berlabuh ke pelabuhan tujuan, yakni ke Pelabuhan Tanjung Mas dan Semarang. Ketika kapal sampai di pelabuhan tujuan, yakni Pelabuhan Tanjung Mas, kapal akan sandar terlebih dahulu, sembari menunggu surat kedatangan kapal ditandatangani oleh pihak Pelabuhan Tanjung Mas. Barang baru dapat diturunkan. Barang dapat dilakukan proses stevedoring atau barang diturunkan dari lambung kapal ke Pelabuhan Tanjung Mas. Setelah diturunkan, tepung akan dibawa oleh truk yang akan dibawa ke gudang importir untuk dilakukan pemeriksaan. Proses stevedoring tersebut dapat berlangsung selama 5 hari lamanya, sesuai dengan banyaknya tepung yang ada. Kemudian barang pun diamankan ke gudang importir terlebih dahulu, sembari petugas memeriksa kelengkapan melalui dokumen packing list mengenai beberapa banyak muatan yang dibawa sesuai dengan dokumen yang ada. Dalam hal ini, barang yang sudah diperiksa atau barang yang tidak memiliki masalah akan disimpan ke gudang agar dapat diambil oleh pihak konsen atau pembeli. Sedangkan barang dengan muatan yang memiliki masalah akan dibakar atau disita oleh pihak yang berwenang di Pelabuhan Tanjung Mas tersebut. Kemudian, jika barang sudah diperiksa oleh pihak keamanan, maka barang tersebut dapat diserahkan ke shipping agen atau petugas yang sudah dikerahkan untuk membantu memuat tepung tersebut ke alamat tujuan penerima atau konsen yang bertempat di Semarang, yaitu Jalan Maju nomor 01 di PT Rifai. Kemudian, karena berhubung tempat atau lokasi tujuan cukup jauh untuk menempuh, maka dilakukan tracking atau pemuatan tepung ke truk besar sekali lagi dengan jumlah maksimum sebesar 160 truk untuk mengangkut muatan. Dan setelah barang akan sampai ke konsen, disitulah pihak shipping agent akan mengeluarkan DO atau delivery order untuk ditandatangan sebagai bukti menerima atau pelepasan barang muatan. Lalu akan dimintai dokumen, sedangkan pembeli akan memberikan dokumen berupa bill of lading sebagai tanda bukti terima dari pihak pembeli dan pengirim barang, sebagai bukti kepemilikan pihak shipping agen yang mengirim barang. Ketika barang sudah diterima, maka jasa pengirim pun sudah usai, dan selanjutnya akan dihitung pencairan dana mulai dari ongkos kirim tracking, biaya sewa kapal, biaya agen atau petugas, dan biaya penting lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut nantinya dapat dilunasi atau dibayar melalui metode pembayaran yang telah didiskusikan antara kedua belah pihak dalam perjanjian kontrak, yaitu PT Indo Revolution Bank BNI atas nama Alessandro, nomor rekening 20580122. Berikut adalah contoh rincian pembayaran, keterangan ongkos pengiriman barang, hitungan per unit, dan harga yang bertotal menjadi 2.230.000.000. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan selamat malam.